Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taksal Farin dari kelas IPO 3 jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Adapun kegiatan kita pada hari ini yakni melakukan wawancara mengenai seputar sistem hukum Indonesia. Apakah sistem hukum Indonesia sudah baik? Mari kita simak videonya. Let's go. Saat ini saya berada di salah satu pasar yang ada di Makassar. Jadi tepatnya adalah Pasar Pandampu. Ya, saya di sini akan melakukan suatu wawancara. Tanpa lama-lama lagi, ayo. Nama saya Pak Muhammad Farid dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pak. Di sini saya mau perkenalkan dulu Pak, mau menanyakan sesuatu mengenai seputaran hukum, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum di Indonesia saat ini, Pak? Dan sebelum itu Bapak perkenalan diri dulu, Pak. Ya, saya Pak Anwar, termasuk anggota juga. Betul saya bertugas di Polsek Ujungtalang. Nah, ya, sudah lumayan lah tugas di situ. Bagaimana tanggapan Bapak ketika mendengar kata hukum di Indonesia saat ini, Pak? Kata hukum di Indonesia, kalau sebenarnya kalau dari teori hukum itu sebenarnya bagus, hanya pelaksanaannya di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang terlihat tertera di buku-buku yang ada, dan praktek di lapangan memang betul-betul tidak sesuai. Maksudnya begini, contoh misalnya kita ini para aktivis melayani masyarakat biasa, di bawah lah, masyarakat bawah. Tapi kita sebagai pelaku hukum melayani istilahnya orang tua setengah hati. Tapi kalau yang dia layani orang-orang gede, orang-orang di atas masyarakat Berada begitu, Pak? berada, ya kalau berada ya cepat dilaksanakan, menangani, kemudian pelayanannya betul-betul maksimal. Menurut Bapak, apa yang kira-kira menjadi solusi untuk mengurangi apa yang tadi dikatakan oleh Bapak mengenai diskriminasi orang yang berada di bawah itu? Apa solusinya? Solusinya kita sebagai pelaksana hukum di lapangan itu harus menyamakan persepsi, menyamakan tindakan dengan masyarakat, dengan istilahnya tebang pilih, karena yang begitu yang menimbulkan satu pro kontra, ketidaksamaan tindakan dalam pelaksanaannya. Kalau salah sih kita. Dan sekian wawancara singkat kami dengan salah seorang anggota kepolisian Indonesia. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pasar Pandampu, tepatnya di Kecamatan Pertana. Saya bersama seorang penjual yang ada di pasar, ingin menanyakan sesuatu kepada kita, Kak, terkait mengenai bagaimana sih sebenarnya sistem hukum di Indonesia menurut pandangan Kakak. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pedagang pasar Pandampu. Nama saya Muhammad Farid. Kalau bicara tentang masalah hukum di Indonesia itu hukumnya tumpang tindih. Kenapa saya bilang tumpang tindih? Karena kadang seorang pejabat dengan masyarakat itu di mata hukumnya itu berbeda. Kadang tajam ke atas, kadang juga tumpul ke bawah. Sehingga masyarakat yang ada di Makassar itu maupun di Indonesia seakan-akan itu siapa yang mempunyai kekuatan, power yang lebih, dia pasti akan mampu membeli hukum itu.
ya kita bisa sebut itu mafia hukum. Jadi sebenarnya hukum yang ada di Indonesia itu sudah bagus, cuman yang mengelola hukum itu yang Aplikasiannya begitu ya, kan? cuman yang mengelola hukum itu yang bermasalah sih. Itu menurut saya. Terus gimana deh ya, jadi hal atau istilah yang biasa kita kenal itu dengan istilah tajam ke atas tumpul ke bawah itu menurut kakak masih sangat lumrah terjadi di Makassar menurut kakak. Terus bagaimana kira-kira maksudnya solusi yang diberikan oleh kakak ini sebagai penjual, maksudnya apa saran dan apa saran yang kakak berikan untuk para pemegang kekuasaan di atas, menurut kakak saran-saran? Kalau saya sih solusinya itu ya kita harus lebih bijak untuk memilih pemimpin yang baru untuk kedepannya lagi. Kalau kita memilih pemimpin itu ya harus kita betul-betul objektif dalam memilihnya. Kalau kita cuma memilih dari sekedar keluarga kerabat seperti itu, ya mungkin kita bisa suara di bidang itu kan sama halnya kita itu menjual suara kita sendiri dan itu melakukan tindak pidana itu sendiri kan. Makanya ya kita sebagai masyarakat itu harus betul-betul lebih cerdas lah ya. Jadi para pakar-pakar hukum itu harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat awam agar itu lebih paham atau lebih memahami kepada masyarakat agar memahami hukum itu sendiri seperti apa itu hukum yang benar. Dan hukum itu semua sama di mata hukumnya kan. Mau kaya, mau miskin, mau punya pangkat jabatan kan itu semua sama di mata hukum. Apalagi kita sudah banyak nonton itu film-film apa atau berita-berita kan tentang masalah hukum kan? Tentang prokes lah apakah segala macam tentang hak ASN itu paling domino lah kalau kita nonton itu. Ya kita cuman ini itu hukum lebih ditegakkan lah ya. Jangan cuman bisa hukum itu jadi alat politik. Hukum itu harus betul-betul lebih efektif untuk ditingkatkan karena hukum itu seperti pedang karena simbol hukum kan seperti pedang yang megang punya mata tertutup pegang pedang kan punya timbangan yang nggak boleh apa ya namanya seimbang. Iya harus seimbang lah dalam memilih benar-benar hukum yang ditegakkan. Jadi kesimpulannya bahwa hukum Indonesia ini masih kayak milih-milih begitu, Iya. siapa yang kaya, siapa yang miskin gitu. Ya kalau kita bisa memberi contoh kan, hukum kadang itu bikin membuat masyarakat itu sakit. Contoh kita ingin melapor ke pihak kepolisian, jadi kepolisian itu kalau ingin melapor itu harus menunggu waktu yang lama, prosesnya lama gitu kan. Sulit. Penegak hukum itu harus betul-betul kita memilih dengan baik, karena kalau kita memilih penegak hukum yang abal-abal ya kan abu-abu kayak gitu, kita ini seakan-akan dipermainkan oleh hukum. Jadi kembali lagi kepada siapa yang menjalankan hukum, Siapa yang menjalankan hukum laksana daripada hukum sendiri, itu yang perlu kita perbaiki nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan kasus-kasus yang disebutkan oleh kakak seperti tadi itu tidak terjadi lagi ke depannya. Jadi mungkin itu saja dulu bincang-bincang kita bersama salah seorang pedagang yang ada di pasar. Kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pengadilan Tinggi Makassar dan akan mewawancarai seorang pegawai daripada Pengadilan Tinggi dan menanyakan bagaimana sebenarnya sistem hukum Indonesia saat ini. Dan saya sudah bersama Bapak. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Orang pegawai Pengadilan Tinggi Makassar menanyakan tentang hukum beberapa Hukum Indonesia saat ini Pak. Indonesia saat ini. Orang itu tidak merasa sewenang-wenang diberikan hukum itu terhadap dirinya. Jangan seenaknya saja orang diberikan bahwa kamu bersalah. Nah,
Jadi itulah pelindung masyarakat, tentu memberikan kepuasan pada masyarakat itu sendiri supaya masyarakat itu supaya terlindungi haknya. Jangan sampai ada haknya hilang di dalam itu, di dalam ini negara hukum ini ada haknya yang tidak bisa diselesaikan secara sesuai keinginannya untuk bebas berbicara dan sesuai perilakunya, seperti pencurian, menganggap dirinya kan, jangan sampai orang itu udah mencuri barang, pelaku yang lain lari, yang lain tertangkap, kan bisa orang bebas. Tidak semua orang dijerat hukum akan masuk ke dalam penjara. Kan disitulah istilahnya uji materinya di pengadilan itu disidangkan. Jadi menurut Bapak ini pelaksana hukum dalam memberikan dampak yang memang baik terhadap masyarakatnya begitu Iya, Pak? tidak, bahkan itu kalau di dalam hukum seperti undang-undang tindak pidana korupsi diwajibkan supaya jangan mempersulit dalam persidangan. Diwajibkan itu orang korupsi itu didampingi penasihat hukum supaya berjalan mulus dalamnya persidangan. Jangan sampai lain ditanya, lain dia jawab. Kan bisa orang saja macam-macam bicara, yang hakim yang pusing menanyakan persoalan itu. Itu kan istilahnya kepuasan orang berbicara seperti Anda, seorang wawancara. Kita bicara, seenaknya saja dia bicara di bawah, lain ditanya, lain dia jawab. Makanya hakim pusing. Apa betul ini orang ini kan itu korupsi itu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, bisa bertawanya menandatangani, dipaksakan untuk masuk karena hukum. Penilaian hakim tergantung dari penilaian hakim. Nah, kita tidak bisa menghakim sendiri karena ada hakim. Hakim lagi bertanya. Oke. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya Pak terkait dengan bagaimana apa yang menurut Bapak menjadi solusi agar hukum-hukum Indonesia ini semakin lebih baik lagi ke depannya Pak? Solusinya? Salah satunya jalan diperbaiki itu hukum di Indonesia itu. Pertama, penegak hukum itu betul-betul dia itu harus dijaga daripada konsekuensi masalah gajinya. Kalau gajinya sudah agak mapan, saya rasa tidak akan menerima lagi untuk menghalang-halangi untuk masalah pelanggaran yang dia langgar orang itu sudah sesuai apa yang dia langgar. Jangan lagi ini dan itu, karena itu kan terutama yang dihindari sekarang itu penegak hukum itu adalah pungli, menyogok dan disogok. Itu bahaya itu. Adalah perbuatan yang unsur melawan hukum namanya. Kan yang mampu melemahkan hukum itu adalah cuma itu saja, materi. Iya, makanya kemarin itu ada salah seorang di Indonesia kemarin itu ada namanya penyidikan itu tidak ditangani oleh semua orang bisa menyidik seperti polisi, penuntut umum, itu KPK. Itu KPK tidak bisa orang dia intervensi, siapa saja dia bisa tangkap. Kemarin seperti salah seorang contoh kemarin Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang kita menyinggung masalah haknya orang itu. Itu KPK itu bahaya itu. Siapa saja orang dia bisa diobok-obok, pura-pura dia ingin dipancing kita, dikasih uang, mati kita. Yang menumpukan hukum itu adalah materi. Jadi salah seorang daripada pemerintah untuk menegakkan hukum itu supaya ditinggikan gajinya. Kalau apabila sudah tinggi gajinya dia berbuat, kalau perlu penegak hukum itu dihukuman mati juga dia. Kenapa kan sudah puas, apa lagi? Ada mobilnya, ada fasilitas negara, apa lagi? Nah itu yang mematikan hukum itu adalah masalah pengkajian. Kan di negara-negara luar itu udah orang di Malaysia apa semua. Itu gajinya hakim itu luar biasa, itu miliaran itu satu bulan. Dibanding di Indonesia kan ratusan juta gajinya hakim agung. Jadi karena ini manusia di dunia inilah sekarang kita kembali pada agama kembali. Mau cinta materi atau mau cinta masalah kehidupan di akhirat nanti, karena akhirat kekal. Ini kan dunia ini kan semu saja sementara. Jadi masalah kedepannya hukum itu saya rasa kalau mau penegak hukum itu terjadi. Sekarang sudah mulai itu penegak hukum betul-betul dia laksanakan kan sekarang ditinggikan semua gajinya. Apalagi dia mau pikir. Seperti kamu sudah ada kelebihan fasilitas.
Yang mematikan dia itu tadi saya bilang. Jadi yang mematikan hukum itu adalah ya, istilahnya pungli itu kemudian dia artinya sebut menyebut. Iya Pak. Ya karena ke depan itu supaya penegak hukum itu ditinggikan fasilitas, diberikan fasilitas yang lebih tinggi. Karena apabila kalau berbuat lagi, kalau perlu bisa juga dia dihukuman mati. Iya. Kalau mau cari kesalahan keadilan. Jadi kesimpulan yang dapat kita bahwa maksudnya yang dapat membuat hukum kita lebih baik itu salah satunya diberikan fasilitas lah yang memadai terkait dengan pelaksanaan hukum itu tadi dan dan menghilangkan lah yang namanya pungli atau sewa menyogok dalam kehidupan bermasyarakat itu. Mungkin cukup sekian dulu Pak. Tanya kita pada sore hari ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.